Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan menceritakan alur cerita dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Dechatsuki wo Tenni Shita Orewa yang rilis pada tahun ini. Di anime ini menceritakan seorang anak muda yang bernama Tenjo Yuya. Di kehidupannya, Yuya selalu dibully oleh orang sekitarnya karena dia berbadan gendut. Namun kehidupannya berubah setelah Yuya menemukan pintu yang menuju ke dunia isekai. Dan setelah dia datang dari sana, Yuya berubah menjadi pria tampan dan juga berotot. Nah, jika teman-teman penasaran dengan animenya, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, siapkan cemilan, ambil posisi rebahan yang nyaman, dan selamat menonton. Scan diawali dengan seorang pria yang menceritakan tentang kepahitan hidup yang dia alami. Setelah itu, saat pria tersebut berjalan di suatu gang, dia menemukan seorang gadis yang diganggu oleh beberapa pria nakal. Melihat hal itu, dia memberanikan diri dan meminta mereka untuk berhenti mengganggu gadis tersebut. Para pria nakal tersebut merasa tidak senang karena merasa diganggu oleh pria gendut yang berada di depan mereka. Pria gendut tersebut merupakan MC dari anime ini. Dia bernama Tenjo Yuya. Setelah itu, Yuya dihajar oleh mereka hingga dia babak belur. Tapi untung saja polisi yang datang membuat para pria nakal tersebut melarikan diri. Dan gadis yang diselamatkannya tadi merasa khawatir dengan kondisi Yuya yang telah babak belur. Namun Yuya bergegas pergi dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Saat di perjalanan, Yuya mengingat nasihat kakeknya yang mengatakan bahwa dia harus berbuat baik kepada semua orang yang membutuhkan bantuan. Meski terkadang dia membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Ketika Yuya sampai di rumah, dia melihat pintunya yang telah ditulis dengan kata-kata kasar. Yuya mengingat bahwa dari kecil semua orang membenci dia karena Yuya mempunyai fisik yang gendut. Bahkan orang tuanya pun bersikap demikian. Dan perlakuan semua orang bertambah buruk saat dia masuk ke jenjang SMP. Tapi untung saja Yuya mempunyai kakek yang sangat menyayangi dirinya. Kakeknya mengatakan bahwa kebahagiaan akan datang sendiri jika kita masih mempunyai sifat baik ke orang lain. Tapi saat ini kakek dari Yuya telah meninggal dan mewariskan semua hartanya kepada Yuya. Orang tua dari Yuya berusaha merebut harta tersebut dari tangannya. Tapi untung saja kakeknya telah mengatur rencana yang membuat orang tua dari Yuya gagal mendapatkan harta tersebut. Karena hal itu membuat orang tuanya menelantarkan Yuya begitu saja. Yuya yang hidup sendirian terpaksa bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhannya. Scan kemudian berpindah saat semua murid SMP merayakan kelulusan mereka. Namun di sisi lain, Yuya kembali mengalami penghinaan yang membuat dirinya merasa sedih. Setelah itu, Yuya bergegas karena dia akan pergi untuk bekerja mengantarkan koran. Namun dia dihentikan oleh beberapa siswa preman. Dan dengan kejamnya mereka menghajar Yuya hingga babak belur. Semua siswa yang melihat hal itu merasa senang, termasuk kedua adiknya yang tersenyum melihat kakaknya menjadi bulan-bulanan siswa preman tersebut. Ketika sore telah tiba, Yuya yang telah babak belur datang ke tempat dia bekerja. Namun Yuya dipecat karena terlambat datang untuk mengantarkan koran. Setelah itu, saat berada di rumahnya, Yuya yang frustasi dengan keadaannya melampiaskan emosinya ke kaca yang berada di depannya. Tapi saat Yuya memukul tembok yang ada di depannya, dia menemukan ruang rahasia yang berisi benda-benda aneh peninggalan dari kakeknya. Dia mengetahui hal itu karena kakeknya suka berkeliling dunia dan selalu membawa benda-benda aneh saat dia pulang ke rumahnya. Setelah itu, saat Yuya melihat pintu aneh yang berada di depannya, membuat dia merasa penasaran dan membuka pintu tersebut. Tapi saat beranjak masuk, dia terkejut melihat screen virtual yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Yuya menyadari bahwa pintu tersebut menuju dunia isekai dan dia tetap terhubung dengan dunia nyata dengan melewati pintu tersebut. Yuya kemudian membaca beberapa teks dari screen virtual yang muncul di hadapannya. Yuya mengetahui bahwa dia mendapatkan gelar pemilik rumah, skill penilaian, dan konversi uang. Yuya menyadari bahwa hal ini mirip seperti video game. Kemudian dia diperlihatkan status kemampuan dari dirinya. Yuya merasa frustasi setelah melihat semua status kemampuan yang hanya berisi angka 1. Namun Yuya bisa mengalokasikan
memberikan poin ke setiap kemampuannya. Dan jika fitur ini sama seperti di game, maka dia bisa memahaminya. Setelah itu, Yuya yang melihat pemandangan dari jendela mulai benar-benar menyadari bahwa dia berada di dunia isekai. Kemudian Yuya melihat selembar kertas yang berada di atas meja. Saat melihatnya, Yuya tidak memahami tulisan di kertas tersebut. Namun secara tiba-tiba dia mendapatkan skill pemahaman bahasa di dunia isekai yang membuat dia bisa memahami bahasa di dunia isekai. Yuya kemudian mengetahui bahwa jika ada orang yang menemukan tempat ini, maka dia berhak memilikinya beserta semua benda yang ada di dalamnya, dan orang lain tidak bisa masuk sembarangan tanpa izin dari pemiliknya. Yuya juga menyadari bahwa dia pemilik tempat ini. Setelah itu, Yuya melihat beberapa senjata yang ada di tempatnya. Yuya kemudian mengambil pedang yang ternyata pedang tersebut ialah pedang tertinggi dari segala pedang yang dapat memotong apa saja. Yuya kemudian beranjak keluar dan mengetahui bahwa batas dari tempat yang ia miliki ialah pagar yang berada di depan rumahnya. Dan tanpa basa-basi, Yuya mencoba mengayunkan pedang yang ada di tangannya, yang membuat dia secara tiba-tiba mendapatkan skill berpedang. Melihat hal itu membuat Yuya mencoba beberapa senjata yang dia miliki saat ini. Bahkan setelah mencoba semua senjatanya, Yuya mendapatkan skill bela diri dan seni bertempur. Namun saat Yuya menyimpan senjata, sesosok monster Bloody Ogre berlevel 300 tiba-tiba menyerangnya. Tapi untung saja Ogre tersebut tidak bisa masuk melewati pagar tersebut, karena tempat itu tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Menyadari hal itu membuat Yuya mempunyai rencana untuk melempar tombak yang dia pegang ke arah Ogre tersebut. Dan ternyata Yuya berhasil membunuh Ogre tersebut yang membuat status kemampuannya naik menjadi level 100 dan angka rata-ratanya mempunyai nilai 1000. Bahkan Yuya mendapat aksesoris langka dari lenyapnya Bloody Ogre tersebut. Setelah itu Yuya beranjak kembali ke dunianya. Namun saat dia hendak pergi, skill konversi uangnya tiba-tiba aktif yang membuat dia mendapatkan segepok uang. Dan pada malam harinya Yuya merasakan hal aneh yang terjadi pada tubuhnya. Dan benar saja pada pagi harinya saat dia terbangun dia berubah menjadi pria good looking. Yuya merasa aneh karena pakaian yang dia kenakan terasa longgar. Dan saat ingin bercermin, kaca yang Yuya miliki telah hancur karena ulah dia sebelumnya. Hal itu membuat Yuya tidak menyadari bahwa fisik dan wajahnya telah berubah. Yuya pun kembali ke dunia isekai. Di sana dia mendapatkan pakaian yang pas untuk dia kenakan. Setelah itu dia menemukan tanaman dan buah-buahan yang memiliki khasiat yang luar biasa. Antara lain bisa menyembuhkan luka ataupun penyakit, meningkatkan pertahanan tubuh, bahkan ada tanaman yang bisa meningkatkan kecerdasan. Setelah itu monster slime tiba-tiba datang di hadapan Yuya. Karena dia sudah terbiasa dengan hal ini, Yuya tidak merasa takut dan langsung menyerang dengan tombaknya. Setelah melenyapkan monster tersebut, Yuya mendapatkan item dan aksesoris langka. Aksesoris tersebut ialah kalung bulan hitam yang membuat Yuya langsung memakainya. Setelah itu, dia pergi ke tukang jahit untuk dipakai di sekolah SMA-nya nanti. Dan setiap hari, Yuya selalu menjelajahi kawasan rumah di dunia isekai-nya. Karena ketertarikannya dengan dunia isekai membuat Yuya tidak merasa takut jika nantinya dia masuk di hari pertama sekolah. Setelah itu, saat Yuya berhasil mengalahkan Elite Goblin, dia menyadari bahwa level yang dia punya tidak ada peningkatan. Yuya kemudian merasa meski dia sudah bertambah kuat di dunia isekai, tapi mulai besok dia akan mulai pergi bersekolah, yang membuat dia khawatir jika mendapatkan pembulian dari orang-orang di sekitarnya. Namun saat dia berangkat ke sekolah, para murid terpesona dengan wajah yang dimiliki oleh Yuya. Dan saat di kelas, siswa yang biasa membulinya mendatangi Yuya dan mengatakan bahwa mereka belum pernah melihatnya. Dan mereka berpikir bahwa Yuya merupakan murid pindahan dari sekolah lain. Namun MC kita menjawab bahwa dia ialah Tenjo Yuya, yang membuat para murid terkejut dengan perkataannya. Mereka tidak percaya bahwa Yuya, si pria gendut tersebut, ialah dirinya. Setelah itu saat berada di toilet, Yuya terkejut dan seakan tak percaya melihat wajah dan fisiknya telah berubah. Skin kemudian berpindah. Kedua adik dari Yuya merasa heran mengapa
kenapa kakaknya bisa berubah seperti saat ini. Dan mereka juga mengatakan bahwa Yuya hanyalah makhluk rendah tanpa masa depan. Namun tiba-tiba seorang gadis datang dan menyapa Yuya. Nah, itu dia alur cerita episode pertama dari anime Isekai Densetsu wa Tani Shita Orewa. Anul Story akan menceritakan episode kedua minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.